Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Zulya, NIM 1907-2007. Perkenalkan, nama saya Nadila Khairanisa, nomor BP 1911071010. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia dengan nomor BP 1911072024. Perkenalkan, nama saya Suci Aprilia Anestri dengan nomor BP 1911072037. Di sini pada percobaan pertama yaitu rangkaian percobaan induktif. Di sini kita menggunakan yang pertama tegangan dan induktor dengan 1000 lilitan atau sama dengan 3,9 mH. Pertama kita mencari AC power. Setelah itu kita cari induktor. Induktor ini bisa diatur dengan nantinya. Putar induktor tersebut ke arah jarum jam. Kemudian kita pasang multimeter. Multimeter yang pertama digunakan untuk mengatur arus dan kita sejajarkan dengan induktor tersebut. Kemudian kita pasangkan lagi dengan searah jarum jam ini untuk mengukur tegangan. Dan terakhir kita mencari ground. Jika sudah, maka kaitkan semuanya. Kemudian kita atur dengan sesuai langkah-langkah percobaan. Yang pertama kita mengaturnya dengan 0,5 volt. VRMS-nya kita tukar menjadi 0,5 volt. Kemudian untuk menyesuaikan dengan tabel 11.2 yang mana kita tukar frekuensinya saja. Untuk mengikuti sesuai tabel 12.1 sesuai dengan 1 kHz sampai 10 kHz. Jadi kini saya menggunakan 1 kHz. Lalu kita atur nilai induktornya menjadi 3,9 mH. Semuanya juga sudah sesuai dengan prosedur tata cara. Lalu kita hubungkan groundnya. Baiklah, selanjutnya adalah percobaan delta C induktif. Percobaan ini bertujuan untuk mengisi tabel 12.1 yang mana yang diubah frekuensi yaitu dari 1 sampai 10 kHz. Di sini saya akan menjelaskan untuk 1 kHz-nya bagaimana cara mencari nilainya. Yaitu pertama kita rubah di N6 menjadi 1 kHz dan untuk tegangannya sudah diatur yaitu 0,5 volt. Dan kemudian kita playkan.
Di sini kita mencari tegangan induktor, yaitu dari sini dari volt kita rubah ke AC. Dapatlah sekitar 4,99 atau kita genapkan menjadi 0,5 volt atau 500 milivolt. Kemudian untuk arusnya, arus induktor atau IL dapatlah 20,141 miliampere. Kemudian untuk mencari nilai XL yaitu dengan cara membagi nilai A tegangan induktor dibagi arus induktor, atau disebut SL sama dengan I VL dibagi IL. Kemudian untuk mencari nilai XL jika didapatkan, kemudian kita mencari L yaitu dengan cara XL dibagi 2V dikali frekuensi atau F yang kita pakai tadi dari 1 kHz. Begitulah selanjutnya sampai 10 kHz. Selanjutnya, percobaan yang kedua yaitu rangkaian percobaan beda fasa tegangan dengan arus pada kumparan. Di sini kita akan merangkai, kita mulai dari menggunakan AC Voltaic. Kenapa AC Voltaic? Karena di sini dapat tegangan peak to peak. Kemudian kita ambil induktor dan resistor melalui sini. Di sini kita dapat induktor. Kita ambil induktor. Nilai tegangannya nanti saja kita bisa nanti diatur. Kemudian resistor. Di sini kita akan mengatur nilainya, yaitu untuk 500 lilitan. Di sini kita menggunakan 1,95 milihenry. M ini maksudnya mili. Oke, kita okekan. Kemudian resistor. Resistor dengan 10 ohm. K-nya kita hilangkan saja, kita buat di sini sama dengan 10 ohm. Di sini ada yang kelupaan. Di sini kita memakai ground. Oke. Mari kita rangkai. Lebih rapi, kita rapikan saja dulu. Untuk memutarnya kita pakai rotate close side atau sesuai arah jarum jam. Kita 90% searah jarum jam. Kita atur dulu. Kita atur. Oh ya, kelupaan. Di sini kita menggunakan multimeter untuk melihat nilai arusnya. Kita ke sini dahulu. Kemudian
multimeter kita taruh juga di antara induktor dan resistor untuk melihat nilai tegangannya. Kita putar dengan searah 90% searah jarum jam lagi biar lebih mudah dan rapi. Sambungkan ini. Kemudian kita mau meletakkan osiloskopnya untuk melihat gelombangnya. Sini untuk channel 1 itu sama dengan titik A. Itu kita sambungkan di atas. Itu sebelum induktor. Kemudian channel 2 sesuai di rangkaian di antara induktor dan resistor. Dan untuk nilai negatifnya kita pasangkan saja semuanya di ground. Baik itu channel 1 maupun channel 2. Dan satu lagi untuk nilai tegangannya kita sesuaikan dengan tabel kebenaran yang sudah diatur, yaitu dengan tegangan peak to peak-nya yaitu 2 dan frekuensinya 10 kHz. Oke, semuanya sudah. Dan inilah rangkaian untuk percobaan kedua, yaitu rangkaian percobaan beda fasa tegangan dengan arus pada kumparan. Baiklah, setelah kita membuat rangkaian percobaan yang kedua, kita akan mengujinya untuk mengisi tabel 12.2. Yaitu untuk tegangannya, itu memang seperti biasa 2 volt peak to peak. Dan yang di sini kita harus menyesuaikan dengan tabel kebenaran yang dimana frekuensinya kita ubah dari 1 sampai 10 kHz untuk melihat masing-masing nilai dari VL-nya, IL, beda fasa, XL sama L. Dan kita akan mengatur dari 1 kHz dulu. Saya akan menjelaskan untuk 1 kHz. Itu yang untuk mengubah frekuensinya bisa di sini, dan ini sudah memang 1 kHz. Kalau mau 2 ingin bisa diubah 2 atau 3 atau sampai seterusnya sampai 10 sesuai dengan tabel kebenaran. Itu saya akan menjelaskan dari 1 kHz. Dan di sini untuk melihat nilai VL-nya kita bisa lihat dari sini. Untuk milimeter, untuk multimeter, kemudian IL, dan inilah nilai VL-nya, dan inilah nilai IL. VL itu adalah tegangan induktor dan arus induktornya. Setelah dapat nilainya dan kemudian lanjut ke mencari beda fasanya, yaitu kan kita mencari secara manual menggunakan rumus T kecil dibagi T besar dikali 360. Untuk melihat nilai T kecilnya kita bisa dilihat dari gelombang yang ditampilkan pada osiloskop. Itu kita mulai dari titik A, yang mana titik A ini berfokus pada mulai dari channel 1. Jadi pada sesuai rangkaian ini adalah gelombang dari tegangan induktor, dan satu lagi yang di bawah adalah gelombang dari tegangan resistor. Kita akan melihat
jarak T kecilnya, yaitu kita mulai dari sini. Ini adalah jarak T kecilnya. Untuk melihat T kecilnya, inilah caranya. Untuk memperoleh nilainya kita bisa lihat dari jarak kotaknya saja. Untuk ini satu kotak terdiri dari 5 bagian, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan untuk melihat dari jaraknya berarti berdasarkan 1, 2, 3, yaitu sekitar 0,6 kotak. Berarti lebih dari 0,7, berarti kita buat aja, paskan aja jadi 0,75. Jadi dapatlah nilai T kecilnya 0,75. Kemudian untuk memperoleh nilai T besarnya, kita mulai dari sini, yaitu kita mulai dari satu peroda atau disebut dengan satu gelombang. Sudah pas, kita bisa melihat jaraknya dari satu gelombangnya itu berapa kotak, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5, berarti terdapat T besarnya 5. Berarti untuk mencari beda fasanya atau beta, yaitu sama dengan 0,75, yaitu jarak dari T kecilnya ini, kemudian dibagi 5 atau T besar, nanti dikali dengan 360 derajat. Selanjutnya nilai XL. Nilai XL atau beban didapatkan dari hasil dari tegangan induktor dibagi arus induktor. Jadi 1,101 volt dibagi 88,7 mA. Nanti akan dapat XL-nya yaitu dalam bentuk kiloohm. Sedangkan di tabel kita harus mencarinya dalam bentuk ohm. Nanti hasilnya kita akan kalikan dengan 1000. Kemudian untuk mencari nilai LH atau L atau nilai induktornya dalam bentuk milihenry, kita menggunakan rumus yaitu L sama dengan XL dibagi 2V kali frekuensi atau F. Jadi untuk nilai XL yang kita cari tadi hasil dari tegangan induktor dibagi arus induktor tadi, nanti kita bagi dengan 2V dikali frekuensi, yang mana kita memakai frekuensinya yaitu 1 kHz. Jadi nanti kita akan nampak nilainya. Kemudian kita tulis di tabel di 12.2. Dan di akhir video rangkaian ini akan ditampilkan hasil semuanya dari 1 kHz sampai 10 kHz. Baik itu dari nilai VL-nya, IL, nilai beda fasa, nilai XL, dan nilai induktor atau L. Semuanya akan ditampilkan di sini. (12.3) yaitu daya reaktif kumparan atau QL. Di sini yang dibutuhkan pada tabel 12.3 yaitu tegangan induktor, tegangan resistor, arus dari resistor atau arus dari induktor, itu sama saja karena hubungan mereka seri, dan itu QL atau daya kumparan.